Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Jika kita seekor belalang sembah, maka orang akan bisa terima jika kita melahap pasangan kita. Dan jika kita seekor musang madu, kita tidak punya rasa takut pada hewan lain. Kita tidak peduli. Jika kita seekor panda dengan anak kembar, wajar-wajar saja kalau kita meninggalkan anak yang satu untuk merawat anak yang lain. Tetapi jika manusia melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka kita akan menyebutnya bersalah, tidak adil, atau tidak bermoral. Ya, mengapa begitu? Mengapa manusia sangat peduli pada keadilan? Nah, Alkitab memiliki jawaban yang menarik untuk pertanyaan itu. Di halaman pertama Alkitab, manusia sebagai gambar Allah dibedakan dari semua makhluk lainnya. Ya, merekalah wakil-wakil Allah yang memerintah atas bumi berdasarkan ketetapan Allah tentang yang baik dan yang jahat. Dan identitas inilah yang mendasari pandangan Alkitab tentang keadilan. Semua manusia setara di hadapan Allah, dan mereka berhak diperlakukan dengan adil dan bermartabat, siapapun mereka. Alangkah baiknya jika kita semua seperti itu. Tetapi, kita tahu kan bagaimana dunia ini sebenarnya. Alkitab juga membahas hal ini, dengan menunjukkan bagaimana kita selalu menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat, demi keuntungan kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ya, menyelamatkan diri sendiri. Dan semakin lemah seseorang, semakin mudah untuk dimanfaatkan. Dalam kisah Alkitab, kita melihat ini terjadi bukan hanya secara pribadi, tetapi juga dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam seluruh peradaban yang menyebabkan ketidakadilan terutama bagi mereka yang rentan. Tetapi kisahnya belum berakhir di sini. Dari semua kekacauan ini, Allah memilih seorang pria bernama Abraham untuk memulai keturunan yang baru. Secara khusus, Abraham harus mengajarkan kepada keluarganya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan berbuat kebenaran dan keadilan. Berbuat kebenaran. Inilah kata dalam Alkitab yang jarang kita gunakan. Tetapi yang sering muncul dalam pikiran adalah menjadi orang yang baik. Tetapi apa yang dimaksud dengan menjadi yang baik? Dalam Alkitab, kata Ibrani untuk kebenaran adalah sadaka. Yang lebih spesifik berarti standar etika yang mengacu pada hubungan yang benar antara sesama manusia yang memperlakukan orang lain sebagai gambar Allah. Dengan martabat dari Allah yang layak mereka terima. Dan kata untuk keadilan dalam bahasa Ibrani adalah mispat. Kata ini dapat mengacu pada keadilan yang mendatangkan hukuman. Misalnya, jika kita mencuri sesuatu, kita harus menanggung akibatnya. Betul sekali. Namun dalam Alkitab, mispat sering mengacu pada keadilan yang memulihkan, yang artinya lebih jauh lagi, yaitu mencari dan menolong orang-orang yang rentan yang sering dimanfaatkan. Ya, orang-orang menyebutnya sebagai amal. Tetapi mispat memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Artinya kita mengambil langkah-langkah untuk membela mereka yang rentan dan mengubah struktur sosial untuk mencegah ketidakadilan. Jadi, keadilan dan kebenaran merupakan cara hidup yang radikal yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dan kita dapat menjumpainya dalam seluruh Alkitab. Seperti di sini, dalam kitab Amsal, apa artinya mengambil keputusan secara adil? Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Dan apa arti dari kata-kata ini bagi para nabi, seperti Yeremia? Lepaskanlah orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan juga seperti ini, lihat dalam kitab Mazmur. Tuhan Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, dan yang membebaskan orang-orang yang terkurung, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Wah, ia membengkokkan jalan orang fasik? Ya, dalam bahasa Ibrani, kata untuk fasik adalah rasya, yang artinya bersalah atau yang salah. Kata ini mengacu pada seseorang yang menganiaya orang lain dan mengabaikan kedudukan mereka sebagai gambar Allah. Jadi keadilan dan kebenaran itu menjadi sangat penting bagi Allah. Ya, itulah tujuan dari keberadaan orang Israel, keturunan Abraham. Mereka berakhir sebagai budak asing yang ditindas dengan tidak adil di Mesir. Maka Allah melawan kejahatan Mesir dan menyatakan mereka telah rasya bersalah atas ketidakadilan. Lalu ia pun menyelamatkan bangsa Israel. Namun yang ironis dan menyedihkan dari kisah perjanjian lama ini adalah
Orang-orang yang telah dibebaskan ini kemudian melakukan ketidakadilan juga kepada orang-orang yang rentan. Maka Allah mengutus para nabi untuk menyatakan kesalahan bangsa Israel. Tetapi bukan hanya mereka yang bersalah. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ya, beberapa orang getol sekali melakukan ketidakadilan. Ada juga orang-orang yang menarik keuntungan atau hak istimewa dari ketidakadilan dalam struktur sosial yang mereka anggap tidak penting. Dan sayangnya, sejarah menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang tertindas memperoleh kekuasaan, mereka sendiri akhirnya sering menjadi penindas. Jadi kita semua berperan dalam ketidakadilan, baik secara aktif maupun pasif, bahkan secara tidak sengaja. Kita semua orang yang bersalah. Namun inilah pesan yang mengejutkan dari kisah Alkitab. Allah membalas warisan ketidakadilan manusia dengan memberi kita anugerah dalam hidup Yesus. Ia melakukan kebenaran dan keadilan, namun ia mati bagi orang yang bersalah. Tetapi Allah membenarkan Yesus ketika ia bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang, Yesus memberikan hidupnya bagi orang yang bersalah, supaya mereka juga dapat dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena perbuatan mereka sendiri, tetapi karena apa yang Yesus perbuat bagi mereka. Para pengikut Yesus yang mula-mula mengalami kebenaran Allah ini, bukan hanya sebagai status baru, tetapi juga sebagai kekuatan yang mengubah hidup mereka dan mendorong mereka untuk bertindak dengan cara-cara baru yang luar biasa. Ya, jika Allah membenarkan orang-orang yang tidak layak, maka satu-satunya cara yang pantas untuk membalasnya adalah dengan pergi mencari kebenaran dan keadilan bagi orang lain. Inilah cara hidup yang radikal, yang tidak selalu nyaman atau mudah, yang berani menjadikan masalah orang lain sebagai masalah kita. Inilah yang dimaksud Yesus dengan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini merupakan komitmen seumur hidup yang dipacu oleh kata-kata Mika, seorang nabi zaman dahulu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.